Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadits. Sobat Quran yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala di era milenial ini, di zaman yang serba canggih, zaman yang modern ini, umat Islam yang ada di Indonesia ternyata banyak sekali PR-nya. PR apa itu? PR mengenai tentang kitabnya sendiri, kitab umat Islamnya sendiri, yaitu Al-Quran. Bagaimana tidak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pemerintah pusat dengan tim surveinya telah mencatat di Indonesia orang yang buta huruf Al-Quran sudah mencapai 72%. Wow. Sedangkan dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak. Lantas, bagaimana angka melebihi 50% ini bisa terjadi? Padahal Al-Quran adalah pedomannya. Al-Quran adalah tuntunannya. Sedangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sudah mencatat, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan pesan, sudah menuliskan himbauan dalam Quran surat Al-Qamar yang tadi saya bacakan ketika muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Secara umum, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan bahwa Al-Quran itu sangat mudah. Mudah dalam apa? Mudah yang pertama untuk dihafalkan. Kemudian mudah yang kedua adalah untuk dipelajari. Mari kita buktikan. Bagaimana kemudian kita bisa percaya bahwa Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan? Lihat ikhwan fillah. Di media-media sosial sekarang sudah membuktikan, sekarang sudah terbukti, anak di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Banyak pondok-pondok yang sudah berkonsepkan Al-Quran, dan mereka mempunyai santri-santri yang hafid Al-Quran 30 juz. Bukankah itu pembuktian bahwa Al-Quran betul mudah untuk dihafalkan? Kemudian yang kedua, mudah untuk dipelajari. Apakah betul Al-Quran itu mudah untuk dipelajari? Ya, betul sekali. Bagaimana tidak? Ketika kita pulang atau ketika kita keluar rumah, kita melewati satu masjid. Lihat, mereka jamaah banyak yang sedang mempelajari Al-Quran. Lalu kemudian kita ke jalan raya, jalan yang lebih besar. Banyak di sana lembaga-lembaga yang membuka pembelajaran Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala betul dan sudah terbukti dengan dalil walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tidak tanggung-tanggung ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menuliskan sampai 4 kali. 4 kali dalam Quran surat Al-Qamar. Sebagaimana kita sebagai orang tua, ketika kita menghimbau kepada anak kita, atau kita sedang menyuruh kepada anak kita untuk berbuat baik, ataukah untuk mengambilkan sesuatu, ketika sudah 3 kali bahkan sudah lebih, berarti itu penekanan khusus terhadap perintah tersebut. Apakah karena mindset kita yang kurang mengenai tentang Al-Quran ini?
Al-Quran ini susah, Al-Quran ini sulit, Al-Quran ini bla 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 bla, sampai alasannya sampai Z, dari A sampai Z. Alasannya karena usia kah? Aduh, malu. Saya sudah berusia 60 tahun, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk belajar Al-Quran. Aduh, malu. Saya lulusan S2, saya lulusan S3, tapi tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, dan malu untuk belajar dengan orang-orang biasa, ataupun malu belajar dengan orang-orang yang di bawah kastanya. Ternyata ini, ikhwan fillah, yang menjadi landasan utama. Yang pertama adalah malu. Kemauan yang tidak begitu kuat. Keyakinan yang betul-betul lemah. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu manusia, kata Nabi, sebaik-baiknya kita sebagai manusia adalah kita yang mempelajari Al-Quran dan kemudian kita bisa mengajarkannya. Bayangkan, orang nomor satu, orang terbaik yang kata Nabi tuliskan dalam hadisnya. Kita ini menjadi juara ketika kita belajar Al-Quran, lalu kemudian Masya Allah, kita bisa mengajarkan Al-Quran. Bahkan, dalam konteks yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah-hadiah, memberikan bonus-bonus, agar kita semangat untuk belajar Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kemudian mengajarkannya lagi. Kalau kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan, satu huruf saja membaca Al-Quran merupakan kebaikan, dan sedangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jangan bandingkan dengan kebaikan yang manusia kasih. Misal, bos kita memberikan kita uang senilai 1 juta. 1 jutanya Allah dengan 1 jutanya manusia, 1 jutanya Allah dengan 1 jutanya manusia tentu sangatlah berbeda. Karena ketika Allah memberikan kebaikan dengan rahman rahimnya, tentu itu adalah kebaikan yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang insya Allah dicatat di sisinya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada jamaah yang menonton channel ini. Karena ini merupakan PR kita bersama, ikhwan fillah. Lebih dari 50%. Pahalanya pun banyak. Janji Allah pun sudah dibuktikan oleh Allah. Sudah terbukti. Dan sudah dirasakan oleh kita sebagai hambanya. Saya akhiri sekian. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi